Lah setelah proses balik ini nanti biasanya mereka mengalami mimpi-mimpi Aneh. mimpi-mimpi hantu, mimpi-mimpi Mimpi bertemu horor dengan ya. hantu. Oh Horor iya. sekali pokoknya Sampai itu. ngompol ya. Sampai ngompol pokoknya. Siap, siap. Nah, lah ini Berhubung dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar nih, kita nongkrong-nongkrong bahas-bahas apa. Jadi lebih baiknya kita ya membahas tentang ilmu lah. Berhubung di sini ada Kang Santri juga. Nah, dan ada kemarin yang bertanya pada saya tuh masalah-masalah yang di bulan puasa itu sering sering terjadi. Kemarin ada bapak-bapak bertanya sama sama saya kan, bagaimana hukumnya ketika pas bulan puasa gitu. Pas bulan puasa namanya juga udah berkeluarga, jelasnya kan itu tidak tabu dengan hal berhubungan suami istri. Nah, terus pertanyaannya di sini, apakah junub itu membatalkan puasa gitu. Ketika yang bapak-bapak tadi bertanya, kok sekali bangun itu udah subuh gitu, tidak sempat sahur. Nah, hal seperti itu atau apakah membatalkan puasa? baiklah mumpung saya juga ini tadi lagi mutolaah. Saya lagi mutolaah bawa kitab daripada suntuk habis tadarus. Tadi pertanyaannya mengenai junub. Junub ya. Iya, junub. Masalah junub. Kalau junub itu kan berarti nanti prosesnya kita yang enggak kita. Prosesnya seseorang yang melakukan hubungan intim di malam hari sehingga sampai terlewat batas waktu imsak. Ya. Sampai terlewat batas waktu imsak. Lah, bagaimana sekarang status puasanya ketika dia setelah azan subuh namun dia belum sempat mandi? Maka di sini kami membawa kitab Kutul Habibul Ghorib atau Syekh Ala Ibni Qasim. Kalau menurut dari kitab ini adalah waladhi yuftiri bihi so'im asyratu asya. Jadi perkara-perkara yang mampu membatalkan puasa di sini semua jumlahnya ada sebanyak 10. Kita langsung masuk dalam pembahasan saja bahwa dalam 10 syarat yang diungkapkan oleh kitab Kutul Habibul Ghorib atau kitab takrib namanya. Di sini tidak ada yang menyertakan bahwa orang yang junub maka status puasanya batal. Ini tidak ada. Kalau di dalam versi kitab Tausyeh atau versi kitab takrib namanya. Di sini hanya menyertakan masalah inzal. Inzal itu apa? Inzal itu adalah proses mengeluarkan sperma, ya kan? Proses mengeluarkan sperma yang dilakukan secara langsung. Baik nanti dari proses-proses yang dihukumi haram ataupun proses-proses yang dihukumi tidak haram. Ya. Maka sekarang saya akan membacakan dari versi kitab takrib. Di sini di dalam matan takribnya adalah masuk dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Wasadisu al-inzalu wa huwa khurujul mani an mubasyaratin bila jima'in muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi au ghairu muharramin ka ikhrajihi biyadi zaujatihi au jariyatihi. Inzal itu adalah proses mengeluarkan mani dengan secara langsung. An mubasyaratin itu maksudnya secara langsung, barangnya atau bendanya kita pegang. Misal saya mau minum, otomatis saya pegang gelasnya. Nah, ini yang dikatakan mubasyarah seperti ini, langsung bersentuhan dengan tanpa adanya jima, seperti itu. Baik nanti proses itu dihukumi haram seperti hanya mengeluarkan sperma dengan menggunakan tangan sendiri, ataupun proses yang dihukumi tidak haram. Jadi ada proses inzal yang dihukumi tidak haram itu ada. Seperti hanya kita proses mengeluarkan mani dengan menggunakan tangan dari istri ataupun tangan dari amat. Kalau zaman dulu ada amat. Lah amat ini hukumnya bebas, kita apa-apakan bebas. Seperti itu. Jadi terkait masalah junub sendiri tidak ada. Berarti kalau pertanyaannya bagaimana status hukum? Bagaimana status hukum puasa dalam keadaan junub? Ya tetap sah. Yang penting proses junubnya tidak setelah azan subuh. Kalau proses junubnya setelah azan subuh, sudah beda pembahasan. Ya, bahaya itu. Tapi dia malam hari melakukan hubungan intim, setelah itu
kelewat nih, bahkan nggak sahur, sampai nggak sahur, bangun-bangun udah subuh, berarti puasanya tetap dihukumi sah. Puasanya tetap dihukumi sah kalau kasusnya seperti itu. Oke, jadi kesimpulan dari yang disampaikan tadi, ketika junub itu tidak membatalkan puasa. Yang penting batasan tidak membatalkannya itu ketika sebelum azan subuh, ataupun melakukan tadi yang hubungan suami istri sebelum azan subuh itu tidak membatalkan puasa. Lah ketika kita mau sholat baru kita wajib untuk puasa. Untuk puasa. Nah, untuk mandi itu tadi. Nah, ini masih senada pertanyaannya dengan yang kasus awal tadi. Ya. Jadi ada contoh seperti ini, kalau seandainya kita pas bulan Ramadan terus tidur di siang hari, setelah itu kita mimpi nih, mimpi basah lah, kalau zaman sekarangnya mimpi basah, itu gimana? Hukum puasanya sah atau tidak? Ya, dari tadi saya perhatikan pertanyaannya kok masalah yang kayak gitu terus ya. Ini jangan-jangan pengantin baru ini. Banyak tanya-tanya kayak gitu ya. Jadi mengenai masalah ihtilam. Ihtilam itu apa sih? Atau biasanya kita bahasakan dengan mimpi basah. Jadi ketika seseorang itu sudah beranjak balik usianya, kalau laki-laki itu 15 tahun, lah nanti kalau perempuan itu 9 tahun atau 9 tahun lebih sedikit, lebih 15 hari lebih sedikit, biasanya sudah bisa dihukumi balik. Lah setelah proses balik ini nanti biasanya mereka mengalami mimpi hantu, Mimpi horor ya? hantu. Oh, iya. Horor sekali pokoknya. Sampai ngompol ya. Sampai ngompol pokoknya. Siap. Nah, ini dalam bahasa kita menggunakan bahasa ihtilam seperti itu. Lah, kalau masalah ihtilam ini termasuk kasus pengecualian. Kasus pengecualian dari ungkapan mubasyarah. Kalau tadi kita membahas khurujul mani an mubasyarotin, kalau ini pengecualian dari lafaz mubasyarotin. Tadi kan keluarnya mani secara bersentuhan. Seperti itu kan. Proses pengeluaran mani sebab bersentuhan kepada barangnya, kepada botol apa kepada apa kayak gitu kan. Lah kalau bedanya ihtilam ini proses mengeluarkan mani dengan tanpa adanya bersentuhan, berarti bisa kita nalarkan bahwa ini adalah mimpi. Soalnya kan kayak bersentuhan tapi tidak. Lah ini namanya ihtilam. Untuk kasus ihtilam sendiri wahtaroza bimubasyaratin an khurujil mani bil ihtilam fala iftara bihi jazman. Seperti itu. Mengecualikan dengan ungkapan mubasyarah tadi, bersentuhan secara langsung, ini dari kasus-kasus proses mengeluarkan mani disebabkan mimpi basah. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah fala iftara bihi jazman. Tidak membatalkan sama sekali. Bahkan di sini ada ungkapan jazman. Hampir ittifaq, permasalahannya ini sudah ittifaq. Ittifaq dari berbagai madhab seperti itu. Karena tidak adanya unsur kesengajaan dalam prosesnya kan. Seperti itu. Jadi santai aja kalau kita masih pemuda, siang-siang kita tidur, terus kita ngimpi horor, ngompol kan. Sampai ngompol. Nah ini puasa kita masih bisa dilanjut. Jangan malah buka. Sayang, nanti setelah buka Ampera awal kita harus mengkodoi atau membayar. Karena sebenarnya puasa kita tadinya itu sah, cuma gara-gara ihtilam. Seperti itu. Berarti dari kedua kasus tadi itu tidak membatalkan puasa ya? Tidak sama-sama membatalkan tidak puasa. membatalkan Yang puasa. penting tidak ada kesengajaan dari kita untuk mengeluarkan gitu. Oke, baik. Cuman hanya itu nih malam ini hanya itu. Jadi jika teman-teman ingin kenal dengan yang memberi materi tadi, itu bisa coret-coret di bawah nanti bisa, ataupun ketika ingin memberikan motivasi, masukan, kami ya menerima dengan lapang dada, selagi itu memberikan efek baik terhadap kita semua. Terus selanjutnya dari saya sendiri, sumpama dari awal sampai akhir tadi ada jawaban ataupun apa yang masih kurang pas, masih kurang tepat, ya bisa diingatkan. Silahkan komentar di bawah aja. Bisa diingatkan lah. Saya juga karena masih belajar, saya bukan
Saya belum masuk ke status pakar ya. Saya juga masih pelajar sama seperti para penonton. Oh Mungkin iya itu kan. aja dari saya. Sampean dari pondok mana? Oh, kalau saya pertama saya itu mondok di daerah Dayun. Dayun kilo 55 itu kalau zaman dulu jalurnya dari kilo 55 Oh, masuk lewat pabrik itu kan. Pondok Baru dulu nih. Pondok pesantren baru belum. Pertama saya mengenyam pendidikan di situ. Selanjutnya setelah tamat MTS saya pergi ke daerah Jawa. Saya mondok di daerah Jawa Timur. Pondoknya adalah Pondok Pesantren Lirboyo atau madrasahnya dikenal dengan nama Hidayatul Muqtadiin atau MHM. Oh, jadi belum nikah ya Kang ya? Ya, belum. Belum, belum. Belum, saya belum nikah. Oke, masih lajang. Masih lama. Alhamdulillah masih lajang. Oke. Malam hari ini pertemuan kita cukup sampai sampai di sini dulu. Jika para penonton teman-teman ingin membuat pertanyaan ataupun masih mengganjal lah dalam hati sampean semua ketika melihat video ini, jadi sampean tinggal coret-coret di bawah, tinggal di komentar, sampean tinggal sampaikan apa yang masih ditanyakan. Nanti insya Allah kami akan membuatkan video selanjutnya. Cukup kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.